bisa melaksanakan Karesek Talk dan juga Tarhib Ramadan dengan tema Escalating Your Mind During Ramadan. Insya Allah para hadirin, ini akan diisi oleh Bapak Tuba Jazil MSc Fin dan Ibu Tita Nur Syamsiah SE MEC. Baik, tak lupa juga sholawat salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Baik, yang saya hormati kepada Bapak Dr. Asep Nur Halim, LC MPDI, selaku Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Selamat datang Bapak Asep Nur Halim. Ini luar biasa nih. Pakai peci, duduk siap, luar biasa, Masya Allah. Bapak Asep suaranya tidak terdengar, Pak. Ya, Tadi menyapa Assalamualaikum seperti. Bagaimana sekarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Sekarang Yusuf? Masuk Bapak. Ternyata volume saya, Pak. Karena sanjungan pakai peci kan jadi kurang terdengar suara. Masya Allah, bisa aja Bapak. Kemudian kepada Ibu Tita Nur Syamsiah selaku dosen IPB. Selamat datang Ibu, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum, Yusuf, Pak Waalaikumsalam Kadet, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman semua. Salam teratur. Semoga sehat selalu ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada dosen IPB yang lainnya juga. Tadi saya lihat ya sepintas di partisipan ada Ibu Ranti ya. Kemudian ada Pak Iqbal. Kemudian ada Ibu Maya ya selaku Kepala Tendik. Kemudian ada Ibu siapa lagi ya? Saya Ibu Tita sudah ya, Ibu Tita sudah. Ibu Laili alhamdulillah ini baru join ya. Selamat datang Ibu Laili selaku Sekretaris Departemen. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kita baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum dimulai ini ada sedikit kita acara ini kolaborasi ya ke departemen dengan sesi formasi, sesi yang himpro departemen XR, kemudian dengan lembaga dakwah fakultas yaitu formasi FEM. Ini dari formasi sendiri ada program sosial yaitu berupa peduli anak yatim. Jadi kegiatan ini memberikan paket sembako kepada anak-anak yatim di desa lingkar kampus. Ya, di desa lingkar kampus sekitar ada berapa desa ya? Saya tidak begitu hafal ya. Jadi ini insya Allah ini yang terdekat akan dilaksanakan di awal bulan Ramadan nanti, insya Allah, yaitu peduli anak yatim. Kemudian ada juga Jumat Berkah. Jadi Jumat Berkah ini kegiatan membagi makanan atau minuman kepada mahasiswa atau masyarakat pada hari Jumat. Kegiatan ini akan dilaksanakan sebulan sekali. Itu untuk program formasi ya. Kemudian untuk para hadirin, Bapak Ibu, dan teman-teman mahasiswa, untuk yang ingin memberikan sedekah terbaiknya, ini bisa donasi bisa melalui ada Bank Mandiri, BSI, kemudian BNI. Ya, kemudian bisa konfirmasi, ada telepon yang tertera, dan nominalnya silahkan. Oh, ini ada kode uniknya juga ya. Ada 01 untuk anak yatim, Jumat Berkah ada 02. Begitu untuk formasi berbagi. Baik, untuk acara selanjutnya, untuk mengawali keberkahan pada acara ini, alhamdulillah kita juga di hari Jumat, kita mengawali kegiatan ini dengan membaca Al-Quran, tilawah yang akan dibacakan oleh Fajrul Falah Akbar Sam. Kepada saudara Fajrul Falah Akbar Sam, waktu dan layar di tempat, disilahkan. Oke, baik. Karena saudara Fajrul Falah Akbar sedang kendala sinyal, insya Allah akan digantikan oleh saudara Ahmad Hamim. Kepada saudara Ahmad Hamim, waktu kami persilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah akan dibacakan surat Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam karena ada sedikit kendala. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ahmad Hamim yang telah membacakan tilawah. Ya, sungguh luar biasa. Semoga kepada yang membaca mendapatkan pahala dan syafaat, dan selaku kita yang mendengarkan, insya Allah juga akan mendapatkan pahala yang serupa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, akan disampaikan oleh Dr. Asep Nur Halim, LC MPDI, kepada yang terhormat Bapak Asep Nur Halim. Waktu dan air kami persilakan. Terima kasih Mas Yusuf. Suara saya terdengar sekarang? Alhamdulillah, jelas Bapak. Alhamdulillah. Baik, Bu Sekdep, Ibu Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Dr. Laidi Dwi Arsyanti, yang saya hormati. Biasanya selalu bersama beliau Ustadz Irfan Sulkidek juga. Bapak Ibu dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah yang selalu saya banggakan, saya hormati, para mahasiswi Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, mungkin juga hadir membersamai kita para orang tua, wali mahasiswa yang saya hormati. Saya lihat juga ada beberapa tamu, ada dokter gigi Titik juga, kepala klinik IPB. Wah, jangan-jangan di klinik IPB sedang ikut bersama dalam kajian kita sore hari ini. Tentunya sepasang narasumber kita, saya curiga MC tidak tahu kalau narasumber kita sore ini sepasang. Ini Ustadz Tuba Jazil dan Ibu Tita Nur Syamsiah. Ini sepasang dosen muda, ustadz dan ustadzah muda yang sangat kaya inspirasi bagi saya. Sepasang ustadz dan ustadzah ini kebanggaan kami di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Hatur nuhun, matur suwun sangat Ustadz Tuba Jazil. Ibu Tita, hatur nuhun pisan berkenan menjadi narasumber
kita di sore hari ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Salah satu acara rutin kebanggaan Departemen Ilmu Ekonomi Syariah itu Karesek, ya, kajian ringan seputar ekonomi syariah. Mungkin serba-serbi tentang ekonomi syariah. Ya. Karesek juga, kantong karesek tuh tempat nyimpan segala sesuatu. Malah saya terinspirasi bahasa Turki juga, karesek itu memang serba-serbi, campur sari kalau bahasa kita. Kajian ringan seputar ekonomi syariah. Hari ini kita padukan dengan acara Tarhib Ramadan yang harapannya bisa menjadi saat-saat indah kita berbagi, menyapa di bulan puasa bersama silaturahmi dengan seluruh keluarga besar Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, keluarga besar IPB, bahkan masyarakat secara umum. Makanya hari ini bisa dikatakan Karesek plus nih. Jadi sayang pisan nih kalau ini baru 55 partisipan, sayang sekali. Mungkin masih kurang kita mensosialisasikannya. Iya, ini kolaborasi, formasi dan sesi bersama departemen juga ya. Harapannya di hari-hari ke depan selama Ramadan kita akan selalu hadir dengan kajian pekanan Ramadan setiap sore Jumat ya. Nanti bisa lebih luas kita informasikan termasuk kepada keluarga besar ilmu ekonomi syariah. Yang saya maksudkan ayah, bunda, ibu, ayah, kita semua juga keluarga boleh diinformasikan supaya benar-benar menjadi saat-saat indah, dekat silaturahmi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para peserta, kita semua sangat berterima kasih kepada panitia penyelenggara. Tadi Departemen Ilmu Ekonomi Syariah diketuai oleh Ibu KTU nih, paket Ramadan, bekerja sama, berkolaborasi dengan sesi dan formasi. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Ustadz Tuba Jazir, Ustadzah Tita Nursyamsiah, dan keluarga besar. Pasti kita akan banyak mendapatkan manfaat dari silaturahmi sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang terus bertambah nih, terus hadir. Ayo teman-teman, diinformasikan kebaikan ini. Wah, para tendik juga hadir semuanya. Bapak Ibu dosen juga subhanallah kehadirannya, teman-teman mahasiswa, dan tadi juga banyak tamu-tamu yang hadir mengikuti kajian kita sore hari ini. Semoga benar-benar menjadi ibadah kita, menjadi silaturahmi kita yang akan memberikan gizi serta vitamin yang unggul bagi sukses, berkah, dan kaya faidahnya Ramadan yang tinggal beberapa hari atau bahkan jam ya. Selamat mengikuti Karesek plus Tarhib Ramadan sore hari ini. Semoga Allah memberkahi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Asep atas sambutannya. Insya Allah sangat menginspirasi bagi kita semua yang telah hadir pada Zoom kali ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Bapak dosen Ilmu Ekonomi Syariah, Ibu Bapak dosen dan segenap keluarga Sivitas IPB sekaligus mahasiswa IPB juga. Baik, acara selanjutnya adalah kita masuk ke acara inti yaitu Tarhib Ramadan plus Karesek Talk ya. Tapi sebelum dimulai saya ingin sapa menyapa ya. Karena tadi Masya Allah Ibu Tita dan Bapak Tuba adalah pasangan suami istri. Ya. Assalamualaikum Ibu Tita dan Bapak Tuba. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Barengan. Di satu tempat tidak? Satu tempat, Pak. Cuman beda ini aja, beda layar aja. Akan Saya kira berdua. kita akan melihat berdekatan gitu. Kita Ini berdua yang- mantap, Pak. Makan Yang tempat satu di ini. departemen, yang satu kayaknya di masjid Turki kayaknya ini. Bangga. Gimana kabarnya Bapak Ibu Tita dan Bapak Tuba? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah ya sudah siap untuk menyampaikan sharing-sharing terkait dengan Karesek Talk dan juga Tarhib Ramadan. Baik, langsung aja teman-teman ya. Sekali lagi sebelum dimulai teman-teman, untuk bisa on cam bareng-bareng nih, kita menyimak dengan simakan yang mantap ya, istimewa dengan baik. Kemudian siapkan juga catatannya. Dan kalau ada pertanyaan atau apapun terkait dengan materi yang disampaikan, mohon dicatat. Kalau tidak langsung dikirim ke lewat di chat Zoom ya. Nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang disampaikan. Baik, langsung aja teman-teman. Kita masuk ke materinya yaitu kepada Bapak Tuba Jajil dan juga Ibu Tita Nur Samsiah, waktu dan layar kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu ya, Pak Tuba ya. Monggo silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelumnya mungkin saya mau menyapa dulu rekan-rekan Bapak Ibu dosen semua yang ada di sini, Pak Kadep, Bu Sekdep, Bos Karesek nih, Bapak Dr. Iqbal Irfani, lalu juga ada Bu Ranti, ada Bu Neneng, ada Bu Respa. Siapa lagi nih yang nggak bisa saya sebutkan, mohon maaf. Lalu juga kolega Tendik semuanya, lalu rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, ya, selamat datang. Sebelumnya ini Pak, sepasang Pak, ini maksudnya sepasang peneliti atau sepasang dosen, sepasang. Jadi ini acara ini tuh requestannya nih ini agak berat ya, karena Karesek plus Tarhib Ramadan gitu, tema besarnya mental health, jadinya ya udahlah disambung-sambungin gini aja gitu ya. Jadi kalau Kareseknya agak berkurang ya mohon maaf gitu ya. Jadi nanti mungkin kita bareng-bareng aja deh nanti ya gimana kita disimpulkan. Juga mungkin untuk kajian kali ini gitu nanti mungkin saya dengan Pak Tuba ini akan akan mengisi materi terkait dengan escalating your mind during Ramadan ya. Kenapa di sini escalating? Karena tadinya sih mau keeping up gitu ya, tapi kalau keeping kayaknya sayang kalau Ramadan cuma di keeping aja gitu, tapi jadinya harus di-escalate, harus ditingkatkan malahnya main kita during Ramadan. Jadi Ramadan ini adalah satu kesempatan buat kita semua, bagaimana kita bisa meningkatkan main kita gitu ya, soul kita, bahkan body kita juga gitu, karena beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwasanya puasa ini ya, ibadah Ramadan ini baik juga untuk kesehatan ya.
Oh, mohon maaf ini slide yang buat Pak Tuba ya, jadi kurang familiar. Oke. Jadi ini ya, ada quote nih. Quote-nya ini menarik ya. Oke. Ini quote-nya. The sky is not limited, but your mind is. Gitu ya. Jadi sebenarnya langit itu tidak terbatas, tapi yang membatasi kita itu adalah mind kita, pikiran kita. Gitu. Pikiran kita seringkali membatasi kita, mengejar mimpi kita, gitu ya. Kita mau apa gitu ya. Kadang kita sendiri membuat kita tuh, pikiran kita tuh membuat kita tuh merasa tidak bisa akan sesuatu hal. Ya, misalnya Yusuf pengen nulis jurnal, tapi kayaknya Yusufnya cuma bisanya nulisnya jurnalnya jurnal nasional aja gitu ya. Padahal sebenarnya kalau memang Yusuf mau, ya Yusuf bisa loh membuat jurnal internasional bereputasi, misalnya di Scopus. Yang membatasi itu siapa? Pikirannya Yusuf. Makanya di sini ya kita perlu mengescalate nih ya, mengescalate, meningkatkan pikiran kita bagaimana supaya pikiran kita itu semakin berkembang. Sehingga nanti kemauan kita, mimpi kita itu juga akan semakin berkembang ya. Healthy mind come from sound soul. Jadi pikiran yang jernih itu berasal dari jiwa yang sehat gitu ya. Nanti kita lihat ada 3 komponen dalam tubuh kita ya. Body, mind, and soul. Body, mind, and soul. Ini sering banget kita dengar ya. Oke, jadi ini yang akan kita bahas pada hari ini ya. Oke, ini elemen-elemen yang ada dalam diri manusia ya. Lalu juga ada keseimbangan adalah kunci ya. Kalau kata orang mahasiswa zaman sekarang tuh kuncinya adalah apa nih? Nah, ternyata di sini nanti ada kata keseimbangan atau balance. Jadi kita lihat ya. Jiwa, pikiran, dan tindakan ya. Lalu juga ada Ramadan sebagai madrasah. Nah, ini bagian-bagian ini operasionalisasi ibadah Ramadan, korelasi ibadah Ramadan dengan pikiran yang tenang, dan yang terakhir adalah pikiran sehat muncul dari jiwa yang tenang. Ya, jadi ibaratnya nanti saya cuma ngebuka aja Pak Adep ya, sisanya itu adalah di Patuba. Jadi kuncinya itu adalah di Patuba ya. Jadi nanti kita dengarkan. Jadi santai aja ya, ini juga kajian ringan kan ya Pak ya, Bapak Ibu ya, dan teman-teman semua ya, biar santai. Nah, elemen dalam diri manusia. Ini apa aja nih elemen dalam diri manusia nih? Ya, ini siapa nih? Ya, Patuba bukan, ini bukan Patuba ya. Ya, ada gambar ini adalah fisik kita. Ya, ada fisik kita. Lalu juga ada pikiran kita atau mind kita. Lalu juga ada soul atau jiwa kita. Ya, ketiga elemen dalam diri manusia ini perlu kita jaga. Ya, misal kita mulai dari fisik, ya, dari fisik, ya, fisik kita harus jaga, kita makan yang betul, yang teratur, gitu ya, gizi seimbang, lalu juga olahraga yang teratur, gitu ya. Ini saya sambil ngomong pada diri saya sendiri loh, Bapak Ibu ya, dan teman-teman semua ya, karena memang membalanskan fisik kita ini agak susah, tetap tuh baju nyengir-nyengir tuh ya. Lalu juga tidur, gitu ya, tidur yang cukup, gitu ya. Nah, lalu apa dengan pikiran kita? Pikiran kita juga perlu nih dijaga, gitu ya. Pikiran kita dijaga ya dengan banyak mengingat Allah, gitu ya, banyak berzikir, ya, banyak membaca buku-buku yang bermanfaat, ya, dan juga soul kita, ya, jiwa kita. Ya, nanti ini akan banyak dibahas, terutama nanti ketika kaitannya di bulan Ramadan ini, ya. Nah, ini landasan-landasannya ya, mulai dari hadis terkait dengan penciptaan proses penciptaan manusia ya. Jadi kita lihat ya, manusia itu dimulai dari ya dari segumpal darah, lalu juga ada sekat mani, lalu juga ditiupkan rohnya gitu ya. Lalu nanti jadilah kita seperti ini ya. Lalu juga terkait dengan
ayat Quran terkait dengan jiwa ya. Kok ini? Oh iya. Ya, terkait dengan jiwa di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 ya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Lalu juga ayat terkait dengan pikiran ya, di mana di sini ada di surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 ya, terkait dengan ulul albab. Nah, ini tadi ya, keseimbangan di sini adalah kunci gitu ya. Kalau kata anak muda sekarang, kunci tuh udah kayak apa ya, lagi tren banget gitu ya. Kuncinya tuh apa sih gitu ya. Ternyata kunci dari ada kunci dari jiwa yang sehat itu adalah keseimbangan ya, keseimbangan, balancing gitu ya. Nah, ini kita akan banyak berbicara tentang pertama keseimbangan di dunia ya, dunia yang baik, akhirat yang baik. Apa yang akan dihasilkan kalau kita menjalankan dunia yang baik, maka kita akan menjadi sejahtera ya. Kalau kita menjalankan akhirat yang baik, insya Allah itu kita akan mendapatkan surga. Dan ini harus balance ya. Jangan sampai kita hanya mengejar dunia gitu ya, mengejar dunia dengan cara yang tidak baik gitu ya. Sampai yang sekarang tuh apa teh namanya yang ngejar-ngejar dengan cara yang tidak baik, dengan menipu dan sebagainya, itu sekarang udah sering gitu. Kita harus balancekan juga gitu. Kita ingat dengan akhirat kita gitu ya, karena itulah yang akan kita kejar pada akhirnya, seperti itu ya. Nah, hingga akhirnya kita akan mencapai tujuan kita, yaitu adalah kemenangan. Nah, ini landasan sholatnya ya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, ini adalah salah satu perintah Allah memang yang mengajak kita untuk balance ya, baik di dunia maupun di akhirat ya. Nah, ini apa nih? Jiwa, pikiran, dan tindakan. Kaitan. Jadi saling terkait satu sama lain ya. Jiwa, pikiran, ya, dan tindakan ya. Di dalam pikiran kita yang positif, yang itu biasanya berawal dari jiwa kita yang tenang ya. Ketika kita tenang, insya Allah ketika jiwa kita tenang, insya Allah kita akan mendapatkan pikiran yang positif, pikiran yang jernih, ya. Nah, ini ada gambar smile. Ini saya baru ingat nih, teman saya pernah bilang waktu saya dulu kuliah S1. Ya, walaupun salah satu hal yang sampai saya ingat, saya selalu tanya, ini anaknya tuh saya lihat walaupun sibuk kok cerdas banget gitu ya, kok cerdas banget gitu. Saya tanya, kamu tuh apa sih rahasianya gitu ya, rahasianya kok bisa aktivitas banyak gitu ya, terus tapi kalau kuliah tuh nilai-nilai itu tetap bagus gitu. Itu gimana? Dia selalu mengibaratkan di gambar smile yang ini ya. Coba kalau dilihat, kalau gambar smile ini nih ya, kan ini kan gambarnya melengkung gini. Jadi kalau misalnya diibaratkan gini, kalau misalnya ilmu itu datang ya, kalau saya itu hatinya senang ya, jiwa saya senang gitu ya, pikiran saya juga senang, pikiran saya tenang, jernih, itu ilmu itu gampang saya masukin ke sini nih. Jadi benar-benar ditangkap gitu. Beda kalau misalnya jiwa saya lagi terganggu gitu ya, pikiran saya kacau kemana-mana. Biasanya kan smile-nya tuh melengkungnya kayak bikin mental ya, kayak payung gitu. Jadi nggak masuk-masuk gitu, nggak ada ilmu yang kita dapetin gitu. Jadi itu salah satu pelajaran yang dari teman saya itu yang selalu saya ingat. Jadi ketika kita menuntut ilmu gitu ya, kita harus menjaga nih jiwa kita gitu ya. Kita harus menjaga pikiran kita supaya lebih tenang gitu ya, lebih tenang, lebih jernih gitu. Supaya tadi ilmu-ilmu itu bisa masuk dengan baik, gitu, bisa terserap dengan optimal ya. Dari jiwa pikiran ini, insya Allah akan memberikan efek berupa tindakan-tindakan yang baik seperti itu. Nah ini ya,
Ramadan sebagai madrasah. Ini pengantar sebelum saya masuk ke Patuba ya. Nanti Patuba. Ya, jadi Ramadan ini sebagai madrasah ya. Nih kalau filosofinya tuh seperti ini. Ya. Ya, kalau filosofi sekolahan itu kan gitu ya. Kita kalau mau masuk ke sekolah tuh harus registrasi dulu gitu. Registrasinya apa ya? Kita harus jadi muslim dulu toh ya gitu ya. Kalau mau masuk ke sekolah Ramadan ya berarti kita muslim dulu. Ya. Lalu kurikulumnya seperti apa? Nah, kurikulumnya nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Tuba. Ya, bagaimana kurikulum ini ya di madrasahnya Ramadan ini sehingga nanti akan mengakibatkan ya memberikan impact dampak pada rupiah dan badaniyah yang lebih kuat gitu ya, lebih tangguh gitu ya. Dan akhirnya nanti ketika lulus nanti takwanya kita akan semakin meningkat seperti itu ya. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh Pak Tuba ya, Pak Tuba ya. Oke, baik. Yang nge-share? Oke. Ayah yang share aja ya, ini kayaknya ada ini deh. Oke, siap. Sebentar kita share dulu. Ini Ustadz Tuba di sebelah kirinya Bu Tita ya. Enggak, Pak. Lirikannya ke sebelah kiri. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari penjelasan dari Bu Tita ya. Tapi sebelumnya yang kami hormati guru kami, Ustadz kami, ada insyaallah Syekhuna, yakni Ustadz Asep Nur Halim, yang tentunya ini kayak muhadharah saja. Jadi saya di sini tuh kayak muhadharah. Jadi latihan lagi muhadharah, nanti yang ngasih nilai Ustadz Asep. Jadi kayak santri ketemu sama guru, ketemu sama ustadz, nanti dikasih nilai, kayak gitu. Ada juga di sini guru kami yang masya Allah ada Kiai Iqbal, yang tentunya beliau sentiasa memonitor ya. Jadi beliau monitor semua, jadi kondisi-kondisi kita dan sebagainya beliau monitor kita terus. Ada juga Bu Nyai, Bu Neneng ya, ada Bu Nyai, tapi kayaknya beliau lagi sibuk untuk menyiapkan besok kayaknya. Tapi gaya Muhammadiyah atau gaya ini nih, gaya NU nih kayaknya. Karena puasanya kayaknya terjadi ini nih, terjadi sedikit perbedaan melesetnya ya. Kayaknya karena pakai istiqmal atau pakai apa namanya ru'yah ya. Kalau ru'yah nih kayaknya gomam nih, kayaknya gomam, nggak bisa dilihat kayaknya. Makanya kayak ada pakai istiqmal atau pakai yang hisab dengan 2 derajat. Ada juga Bu Ranti yang tidak ketinggalan juga di sini, ada tentunya Bu Laili, dan biasanya kalau ada Bu Laili ya tentunya satu paket dengan Pak Irfan, jadi itu udah otomatis ya. Dan tentunya tidak bisa kita nafikan semua ibu sekalian yang hadir ke kesempatan kali ini, semoga tentunya Ramadan kita ini berkah semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan dari penjelasan Bu Tita tadi terkait tentang apa sih korelasi ketika kita bicara terkait tentang mind pada pikiran, terus kita bicara tentang jiwa kita, dan akhirnya masuk pada tindakan. Lah banyak sekali apa ya, bahasanya korelasi-korelasi ini sangat banyak sekali terjadi sambungan-sambungan antara satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita bicara di Ramadan. Ramadan ini di posisi di mana gitu? Where is Ramadan? Di mana posisi Ramadan untuk melerai benang-benang yang kusut tadi? Nah, kalau kita bicara terkait tentang pikiran-pikiran yang apa ya, jiwa yang kosong, terus pikiran-pikiran yang negatif dan sebagainya, itu muncul banyak sekali. Di antaranya ini di negara-negara yang khususnya ya, yaitu mereka yang tidak punya agama atau ateis atau yang lain-lainnya. Bahkan kalau secara statistik kita lihat di Jepang itu negara yang banyak sekali suicide, itu banyak sekali yang melakukan bunuh diri. Jadi kalau misalkan kita dulu pernah ke Jepang, alhamdulillah diberikan kesempatan, diceritakan oleh guide kami orang Indonesia, Pak, kalau subuh-subuh bukan, kalau pagi-pagi ya sekitar pada subuh 5:30 itu kereta kalau berhenti itu pasti otomatis ada yang bunuh diri katanya. Wih, bunuh diri, ngapain? Itu paling murah Pak katanya. Jadi terjunnya ke kereta api katanya. Waduh, itu paling murah Pak, ini paling murah. Waduh, innalillah gitu. Ya kan memang udah nggak punya ini Pak, nggak punya apa namanya pegangan. Terus kalau yang paling mahal bunuh dirinya di mana katanya? Kalau paling mahal di Gunung Fuji. Itu mahal ya, mahal karena harus diambil katanya. Jadi mahal itu katanya. Wah ini repot juga kalau kita seperti ini. Jadi kalau melihat kondisi kejiwaan atau kondisi roh kita di Indonesia ini, insya Allah
mutmain ya, dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi tenang ya. Punya anak banyak, tenang. Punya hutang, tenang. Pokoknya aman aja gitu. Ya, insya Allah dengan cakupan-cakupan ya tentunya guru-guru kami, ustadz-ustadz, kiai-kiai itu memberikan masukan yang tepat dalam kita melaksanakan kegiatan sehari-hari. Oke. Selanjutnya kita bicara organisasi ibadah Ramadan. Karena nanti kita akan masuk apa korelasi Ramadan terhadap pikiran kita atau terhadap ruh kita, lebih daripada itu. Kalau bicara organisasi, ini hanya sedikit untuk menurunkan ya. Karena tentunya kalau kita bicara kajian yang lebih sophisticated kepada tasawuf itu akan sangat dalam sekali. Tapi kita ingin yang awam saja lah, yang awam saja. Karena kita tahu diantaranya Imam Ghazali menerangkan dalam Ihya-nya itu ada 3 golongan orang yang berpuasa. Puasanya adalah awam, terus puasanya khos, terus dibilangnya khawasul khawas atau khosul khos atau khawas ya, dibilangnya yaitu orang-orang khusus. Bahkan kalau orang khusus itu Imam Ghazali sangat ekstrim sekali menerangkannya. Kapan buka puasanya? Nanti ketemu Allah. Itu berat sekali. Kalau kita kan buka puasanya kapan? Ketika duduk buka kan gitu kan. Apalagi iklannya iklan marjan kan gitu. Iklan marjan pasti setiap Ramadan tuh ada saja kan gitu. Imam Ghazali lebih keren lagi. Buka puasanya kapan? Inda liqa'i rabbih. Ketika nanti berjumpa dengan Tuhannya. Itu memang levelnya udah level waliullah ya. Kalau kita kan masih wali murid kan. Masih wali murid atau bahkan masih murid kan gitu. Oke. Maka di sini ada organisasi namanya bulanan. Bulanan nanti gimana? Maksudnya ada organisasi yang sifatnya bulanan. Ada yang sifatnya harian. Karena kalau pekanan ada juga tapi tidak masyhur, tidak populer. Nah, yang biasanya bulanan sama harian. Kalau yang pekanan nanti ada juga. Tapi biasanya untuk mutabaah yaumiyahnya biasanya di Quran itu gitu. Tapi kita ingin yang bulan sama harian saja. Maka di sini dalam operasionalisasi ada yang wajib sama ada yang sunnah. Yang wajib di sini ya maka mau tidak mau ya tidak iya harus karena namanya wajib. Yakni posisi pertama sholat. Pak, saya puasa. Oke. Tapi saya nggak sholat. Ya sama aja bohong. Puasanya lengkap 30 hari, sholatnya belas nggak sama sekali. Ya sama aja bohong. Maka sholatnya pun wajib. Sholat itu harus. Maka kalau ada kesempatan, sholat sunnah saja itu diberikan pahala, sholat wajib. Apalagi sholat wajibnya. Kalau orang Jawa dibilang, yomboh, udah nggak tahu berapa pahalanya. Maka dibilangnya, fa'innahu li wa ana zibihi. Puasa itu cuma aku yang tahu. Pokoknya aku yang tahu. Malaikat itu saya nggak tahu. Pokoknya intinya kasih segini. Makanya level puasa di antara orang satu dengan yang lain itu bisa beda. Makanya Mas Yusuf, ibadah puasanya seperti ini. Sedangkan yang lain misalkan, yang lain lagi, misalkan, tentunya levelingnya berbeda. Nah ini tentunya kita harus mendalami setiap kali Ramadan itu bukan berarti saya udah tahu hukumnya, enggak gitu. Selalu menggali, maka dapat hikmah-hikmah yang baru. Nah itulah orang-orang yang menyatakan nanti ketakwaannya terus bertambah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Yang kedua puasa, puasa maka wajib dilaksanakan kecuali ada orang-orang yang udzur. Terus yang terakhir, ini jarang dibahas tapi menjadi satu kewajiban melekat. Ini apa? Zakatul fitr, yaitu zakat fitrah. Maka wajib untuk dilaksanakan. Nanti ada ketentuan fikih itu di belakang, kami tidak bahas secara detail hal tersebut. Kalau yang sunnah banyak sekali, kita sebutkan beberapa saja, karena kalau kita sebutkan satu persatu bisa panjang nanti. Tapi kita sebutkan yang normal-normalnya saja lah di antara kita melaksanakan. Yang pertama adalah tilawah. Kalau misalkan saya pengen tanya dulu ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, pengen jadi orang kaya atau enggak Mas Yusuf? Pengen Pak. Pengen ya? Kira-kira kalau saya gaji 1 bulan 1 M mau enggak? Mau Pak. Mau ya? Ada enggak kira-kira yang siap gaji 1 M? Kira-kira? Tidak ada Pak. Fresh graduate, lulus S1, digaji 1 M. Wah hebat. Ngalahin CEO kan? Betul. Iya. Gini Mas Yusuf, ada yang mau gaji kita dalam 1 bulan itu minimalnya adalah 187 miliar. Siapa itu? Allah. Keren kali, iya. Makanya kita harus mental kaya. Gini, coba kita analogikan gini. Kalau hari biasa, 1 ayatnya saja itu disamakan dengan onta merah yang terbaik. Onta merah kalau yang biasa saja itu harganya 30 juta. 30 juta kalikan dengan jumlah ayat di Quran. Berapa? 6.236. Yang biasanya kalau hafalnya dulu di madrasah 6.666. Itu kayaknya nggak tahu tuh dapat kitab dari mana. Tapi kalau dibuka dari Al-Itqan fi Ulumil Quran, Imam Suyuti ngasih tahu 6.236.
Itu pun terjadi perdebatan. Di antaranya Imam Syafi'i menyatakan Bismillah itu harus dibaca, itu ayat. Nah, sedangkan yang lain menyatakan Bismillah itu cuma di 2 bagian saja, surat Al-Fatihah sama yang satu lagi tentang suratnya Nabiullah Sulaiman itu. Itu. Jadi coba bayangkan 6.236 kali kan 30 juta. Dapatnya 187 miliar. Kira-kira kalau ngadep Allah dengan modal 187 miliar itu kaya atau enggak kaya? Kaya banget. Itu hari biasa, Bang. Coba kalau Ramadan. Wah, kayak Ramadan tuh bayangan saya simpel. Nanti ngadep Allah, saya bawa gunung-gunung itu. Gunung Merbabu, Gunung Uhud, mau saya bawa semua. Nanti ngadep Allah. Batu Bang ngapain? Bawa gunung Allah. Oh ya aman, aman. Yes, yuk, berangkat. Ini gitu. Karena bekalnya harus banyak. Kalau nggak banyak, bisa repot. Nah itu, tilawah. Makanya semuanya kalau dengan Al-Quran, itu menjadi orang terbaik. Bulan yang diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang terbaik. Bulan Ramadan. Nabi ketika diturunkan dalam dada beliau namanya Al-Quran, maka menjadi Nabiullah Muhammad SAW, yaitu Nabi Khotimul Anbiya al-Mursalin, penghulu para Nabi. Nah, di antara kita yang penghafal Quran, itulah orang yang terbaik. Tapi hati-hati, apakah Quran ini menjadi hujjatan laka atau hujjatan alaika? Itu berat. Makanya kalau ada orang hafal Quran, kok petentang-petenteng, kayaknya kok jadi hujjatan laka. Ngeri, hujjatan alaika, ngeri kan? Hujatan laka itu apa? Menjadi hujjah, menjadi pendamping kita untuk bersaksi. Dia fulan gini, dia fulan gini. Tapi kalau hujatan alaika, itu bukan jadi saksi. Bahkan yang nyeret kita. Ngeri. Sama juga kayak ilmu itu kan. Ilmu bahaya tuh. Makanya ilmu tuh posisinya harus benar-benar diberkahi betul, dimanfaati betul. Di antaranya khidmah guru. Harus kita menghormati guru, sohbatul ustadz. Itu hal yang wajib. Kayak gitu. Makanya jangan dibilang nanti, saya kan kuliah. Kuliah gitu saja. Ya enggak. Anda wajib untuk posisi hormat kepada guru. Ada sedekah. Sedekah ini poin yang tentunya dalam ekonomi punya dampak yang sangat kuat ya. Kita bicara social finance, yakni tentunya kita bicara hari ini ya sedekah. Karena kita tahu Rasul itu ajwadun nas. Beliau itu wa kana ajwada fir Ramadan. Beliau paling dermawan. Sampai posisi kantong kanan sama kiri itu cepat sekali untuk mengeluarkannya. Kenapa? Karena beliau ngasih contoh Ramadan itu bulannya bulan sedekah. Bulannya bulan berbagi. Makanya yang kaya sama yang miskin itu dekat ketika itu. Tapi setelah Ramadan, wah, bubar lagi. Makanya kalau belajar di ekonomi kan kita bicara disparity kan, disparitas tuh. Makanya nanti kalau ada yang iseng, coba ngelihat deh data-data di BPS ketika Ramadan itu ada kedekatan nggak Gini rasionya. Nah gitu, itu nanti kan menarik tuh, bisa untuk diteliti di situ. Terus posisi tarawih ya, tarawih bagian yang tentunya kita kiamkan, kita dirikan di situ. Caranya tarawih ini kita kasih tips nih, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Tipsnya gini. Ini tipsnya agak nakal sih, tapi boleh lah. Tipsnya agak nakal tapi boleh. Nah kan nakalnya orang alim tuh ada hikmahnya. Kayak gini. Kan ada hadis tuh, innahu man qoma ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Makanya kalau mau tarawih nyari imam sampai dia yansarif. Jangan yang posisi mohon maaf. Udah tahu dia pengennya 11 rakaat, ngambil yang 23. Ya nggak dapat semalam dia. Padahal hadisnya dibilang hatta yansarifa. Siapa saja yang dia mendirikan qiyamul lailnya, salat tarawih beserta imam, sampai imamnya yansarif pergi atau melengos lah kalau bahasa Jawa, melengos ke tempatnya, maka dia dituliskan 1 malam penuh qiyamul lail. Makanya kalau misalnya nyari ini agak nakal, nyari yang 11 rakaat, 11 rakaat aja. Kalau gayanya pengen 11. Tapi kalau ditanya Pak Tuba pengen yang mana? Ya saya kelasnya 23 lah, nggak yang posisi 11. Gitu. Jadi kalau mau jujur mau yang mana Pak Tuba? Saya yang 23 lah. Maksudnya apa? Ya biar gagah gitu. Maksud gagah itu depan Allah, bukan manusia ya. Nggak ada hubungan sama manusia. Ngosok setahun sekalian, ya sekalian 23 gitu. Ya, tapi ini kan preferensi ya. Tapi kalau dalil ya jangan ngomong dalil di sini. Maksudnya tentunya kita ada preferensi untuk melihat tersebut. Sedekah tarawih. Qiyamul lail ya, qiyamul lail. Maka qiyamul lail ini kita tegakkan terus karena ini adalah riyadhah. Biasanya kalau anak pesantren tahu namanya riyadhah. Riyadhah itu apa? Olahraga. Olahraganya itu apa? Yaitu jiwa kita. Zikirnya banyak, baca Qur'annya banyak. Wah, itu kuat sekali qiyamul lail. Nah, kapan? Sepertiga malam. Dimulai kapan? Bisa dimulai 2:30 dengan baju terbaik, dengan sajadah terbaik, minyak wangi terbaik. Wah, itu mantap. Dan itu khusyuk sekali. Kita tidak bisa sebutkan satu persatu.
zikir, doa, nanti beri takjil macam-macam itu ada di belakang. Jadi ini yang sunnah-sunnah. Jadi yang sunnah saja itu diberikan pahala wajib. Maka rugi. Makanya ada satu hadis dibilangnya rohima'an firojulin. Celakalah dia atau dicucuk telinganya seorang laki-laki ketika masuk Ramadan, ternyata dia tidak diampuni dosa-dosanya. Itu dibilangnya rugi sekali. Oke. Sekarang operasionalisasi bulannya gimana? Kita lihat. 10, 10, 10. Ini bagiannya 3. Biarpun nanti Pak, bukannya ada satu hadis yang mengatakan 10 itu maghfirah, 10 itu rahmah, 10 itu itqum minan nar. Biarpun dia mengatakan hadisnya hadis dhaif, bahkan dia mengatakan dia matruk. Kita nggak mau ngomong di situ, tapi bicara di sini. Pertama pemanasan. Ini orang awam nih, orang awam. Biasanya ramenya di awal, rame banget. Habis itu pembiasaan. Habis itu bicara mengatur ritme. Lah, ini harus diatur ritmenya. 10 pertama tuh, pace-nya dijaga. Kalau orang lari itu pace-nya dijaga. Setelah itu melawan rasa jenuh. Mulai itu yang tilawahnya biasanya udah 2 juz, agak-agak lemot 1,5. Yang 1 jadi setengah saja. Oh, itu udah mulai tuh rasa-rasa itu. Ketahanan pace-nya gimana? Maka tadi ritme pace-nya dijaga. Langkahnya dijaga. Mulai. Terus yang ketiga lah, ini sudah mulai nih. 2 atau 3 hari sebelum terakhir biasa persiapan final. Makanya Rasul biasa bilang apa? Sadda mi'zarahu. Ketika Rasul masuk 10, maka sadda mi'zarahu. Sadda itu apa? Ikat pinggang beliau, itu sarung beliau itu diikatkan lebih kuat lagi, dikencangkan lagi. Sadda mi'zarahu. Terus posisi yang 10 terakhir bagaimana? Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yaitu tentunya kita kejar hataman. Kita udah mulai fokus. Minimal sekali kita hatam di sini. Terus ada i'tikaf, ada doa, ada zikir, ada macam-macam. Banyak sekali kita dapat di sini. Dan yang terakhir, yakni posisi Lailatul Qadar. Ini puncaknya. Lah, namanya final itu nggak mungkin di awal. Liga Champions, masa tahu-tahu Madrid, Liga Champions misalnya Madrid sama Barca. Yo, nggak mungkin. Wah, agak aneh gitu. Kalau Champions yo pasti di ujung terakhir. Udah mentok gitu. Yang terakhir misalkan Liverpool lawan apa gitu. Gitu misalkan kan. Lihat loh Qadar. Ini final. Final itu kira-kira apakah terpilih nggak terpilih? Terpilih. Makanya yang orang-orang awam itu mohon maaf, semangat di awal akhirnya jadi jenuh kan. Malah mikirnya aneh-aneh di sini. Mikir ketupat. Mikir aduh ya Allah, mikir baju baru, mikir kacau betul. Makanya kadang-kadang saya suka punya anekdot. Kalau saya menteri apa itu yang buat libur itu. Saya liburkan di awal, di akhir nggak boleh libur. Jadi silaturahimnya di awal aja deh, nggak apa-apa. Tapi akhirnya jangan. Karena kalau orang pulang itu khawatir Ramadan Lailatul Qadarnya nggak dapat. Nah, makanya kalau misalkan saya jadi menteri, kapan liburnya? Di awal, akhir nggak boleh libur. Gitu, itu kan kebijakan ya. Yaitu nanti diskusi, banyak sekali pro kontra. Oke, sekarang kita lihat, ketika Ramadan itu bak pertandingan. Otomatis final di atas. Penyisian di awal. Semifinal di sini, terus final. Kira-kira yang masuk final tuh orang-orang yang elit, atlet-atlet yang dahsyat, yang kuat, yang mantap, atau yang lotoy-lotoy? Nggak mungkin yang lotoy-lotoy. Trainingnya cuma 1-2. Makanya niat itu di awal ini ditancapkan. Ditancapkan betul. Makanya kayak orang sprint misalkan. Ini contoh orang sprint, lari maraton. Anggap aja 10 km, 10 km jadi 30 km. Orang lari. Dia kalau sprint di awal, ngos-ngosan. Dia harus jaga tuh. Tes. Sampai garis finish. Baru dia bisa tegak berdiri, finish. Lah biasanya kencang tuh di mana? Di sini. Kencang di sini, bukan di sini. Kebanyakan kita kencangnya di awal, akhirnya udah habis. Ini yang aduh la haula wala quwata illa billah. Ini harus kita benahi diri kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Oke. Hariannya gimana? Lah harian singkat saja. Karena kalau harian ini bisa panjang. Singkat saja. Sahur dan pagi. Dimulai dengan posisi sahur, ya tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian biarpun dengan 3 biji kurma, fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur itu ada barakah. Tetap keberkahan itu ada dalam sahur. Maka kita ikut littiba'i sunnatihi sahur. Pak, saya biasa Senin Kamis enggak sahur. Sekarang gimana? Enggak sahur? Enggak. Itu kebiasaan yang jangan dilaksanakan. Sekarang kebiasaan harus sahur. Yuk sahur. Pas waktu sahur istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Domirnya hum tuh mereka tuh nggak cuma satu. Makanya kalau udah berkeluarga, bawa anak istri, istighfar banyak-banyak. Astagfirullah, banyak-banyak itu istighfar di situ. Terus baca Quran, biasa kita ya nunggu. Terus zikir, doa itu dijabah.
Setelah itu masuk kepada posisi pagi, yakni duha. Ya tentunya bicara Al-Quran ini setelah kapan? Biasanya kita melaksanakan ya ba'dal sholat subuh. Itu 1 juz 1 sekali duduk biasa, normal. Duha jangan banyak-banyak, nanti takut posisinya jenuh. Duha nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Jangan yang langsung, Pak, saya pengen yang 8 rakaat. Waduh, nanti lemes, nggak usah. Karena nanti yang lemes itu jadinya sa'amah. Sa'amah itu artinya posisinya nanti jadi bosen. Nah, kalau bosen nanti nggak asyik kita ibadah. Yang asyik bukannya ibadah itu. Nah, kalau posisi di sini tentunya kita harus optimal. Terus siang lah, siang ini biasanya orang selalu menjadi alasan, Pak, saya udah letih, ngantuk. Saya kadang-kadang suka mau ngomong sama yang ngantuk, letih itu. Kamu tahu nggak, Nabi itu berapa kali perang di posisi Ramadan? Nggak bisa jawab juga kan? Berkali-kali. Ulama itu ngitung diantaranya minimal lah di posisi itu sekitar 7 kali. Kejadian-kejadian besar dengan posisi perang. Badar itu kapan? Ramadan. Makanya nggak sanggup betul. Misalkan, Batuba, yo berangkat perang. Waduh, mboten Rasul, saya lagi puasa. Wah, nggak ada cerita kayak gitu. Nggak bisa kan gitu. Maka baca Quran, ikuti kajian. Kalau udah agak lemes, ikuti kajian. Ya kajian banyak ya, di masjid Al-Hur juga banyak, macam-macam lah. Kajian tuh banyak sekali. Sedekah sama silaturahim. Nah, itu siangnya. Terus kalau sore apa? It'amus shaim, ngasih makan orang puasa. Mantap nih. Karena kita tahu pahalanya orang yang memberikan makan kepada orang yang puasa, pahalanya sama persis ya, layan kusuminu syai', tidak mengurangi sama sekali pahala orang puasa. Takjil iftar, ngasih ke orang, siapapun itu. Pokoknya yang di samping jalan apapun kasih. Baru yang ini ke tradisi kita ini doa menjelang dan posisi sudah iftar. Ini jarang sekali ya, padahal doa-doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kemarin sibuk nonton sinetron atau macam-macam sekarang fokus. Pak, di depan meja, boleh, silahkan, boleh. Oke, yang terakhir posisi operasinya adalah di posisi sepertiga malam, yaitu posisi malam. Gimana ada tarawih? Sepertiga malam didirikan dan tentunya baca Al-Quran. Maka di sini tadi caranya apa? Ya ini kalau misalkan masih ngantuk, ya optimalkan dulu tidur dengan baik, habis itu bangun ngopi. Ngopinya bismillahirrahmanirrahim, ngopi untuk qiyamul lail. Jadi kopi yang paling enak kalau suka kopi apa namanya Arabica ya Arabica. Kalau kopinya Robusta. Pokoknya yang paling nikmat biar nggak ngantuk. Karena kita ngadep Allah. Kira-kira misalkan saya ketemu Ustadz Asep, nggak mungkin saya ngantuk pakai nguap-nguap, nggak mungkin, mustahil lah, mustahil. Takdiman sebagai guru kami. Masa ngadep Allah ngantuk kan lucu. Batuba, kamu ngadep Allah lo ngantuk. Kan kira-kira malaikat tuh bilang, kamu nggak sopan, ngadep Allah ngantuk. Oh, pakai apa namanya nguap 1, nguap 2, lucu. Ngopi dulu, enggak apa-apa. Ngopi, zikir, habis itu sholat lagi. Wah itu asyik pokoknya. Dibuat asyik kalau ibadah. Yang terakhir, korelasi ibadah Ramadan dengan pikiran tenang. Di mana? Nah, ini ada satu riwayat menyatakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, artinya hadis qudsi. Kullu amali ibni Adam lahu illa, yakni posisi siyam, illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi wasyamu junnah. Kalimatnya sempurna. Siyamu junnah. Junnah itu apa? Tameng. Tameng buat apa? Tameng kita pertama ulama menerangkan untuk tameng kita dengan api neraka. Yang kedua tameng akan syahwat. Syahwat ini nanti yang posisi membuat pikiran kita ini buruk. Maka dengan puasa ini dia menjadi tameng. Emosi terjaga dan sebagainya. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Kalau pas ketika puasa jaga emosi, fala yarfus. Jangan posisi ngomong yang buruk-buruk. Wala yaskhab, jangan berbuat yang posisi tidak ada faedahnya. Nah, di sini artinya apa? Kita dilatih untuk menjaga perilaku dari apa yang buruk-buruk. Caranya gimana? Pikiran kita diminta untuk tenang. Tenangnya caranya gimana? Caranya ternyata kita harus lapar dulu. Ternyata orang lapar, tahu rasa lapar, itu ternyata nanti pikirannya bisa lebih tenang lagi. Setelah tenang, maka nanti jiwanya pun muncul di situ, jiwa-jiwa yang mutmainnah. Fa in saba ahadun aw qala aw qatalahu falyakul inni shaim. Kalau ada yang maki-maki atau yang ngajak bertarung, falyakul inni shaim. Aku puasa. Dalam riwayat yang lain dibilang 3 kali, aku puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadillah khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Kita tahu bahwasanya
yaitu mohon maaf, khuluf. Khuluf itu apa? Bau mulut kita. Itu kan tidak enak kalau posisi lambung ini kosong. Maka tentunya dia posisinya adalah bau kan. Padahal sisi Allah itu atyabu indallahi min rihil misk. Sangat-sangat wangi di sisi Allah SWT daripada rihil misk, itu aromanya misik. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Yarfrahuhuma, dia gembira dengan dua hal itu apa? Idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Benar-benar kalau orang buka puasa senang, dan yang kedua benar-benar ketika ketemu dengan Allah maka senang sekali. Nah, di sini ada clue-cluenya, Bapak Ibu rahimakumullah. Nanti kita terangkan di akhir. Artinya ada jaga emosi, jaga ketenangan kita dan sebagainya. Yang terakhir pada posisi ketika kita dimintakan untuk teman-teman yang oke, maka dibilangnya apa? Ini ada satu riwayat. Ini khusus untuk yang masih jomblo, yang jomblo. Bismillahirrahmanirrahim. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la najidu syai'an faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu a'addu lil basar aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Sangat jelas sekali. Fa innahu lahu wija. Indah sekali kalimatnya Rasul ini. Hei para pemuda yang kalian belum siap, belum bisa untuk menikah. Dan bilang, kalau misalkan kalian udah mampu untuk menikah, bilang ba'ah. Ba'ah itu apa? Mampu secara fisik, secara finansial. Falyatazawwaj, nikahlah kalian. Karena nikah itu a'udzu lil basar. Pandangan kalian bisa tertahan. Ahsanul farji, menjaga kemaluan kalian. Tapi yang nggak bisa, fa'alaihi bisawm, maka kalian puasalah. Fa'innahu lahu wija, karena dia menjadi tameng. Tameng hawa nafsu. Nah, dari posisi nafsu-nafsu yang lawam, nafsu-nafsu yang buruk ini, ternyata puasa mampu menjadi tameng. Artinya secara posisi psikologis, pikiran kita menjadi tenang, maka nanti pikiran ini semakin dapat dikontrol, dan nanti tindakan-tindakan kita menjadi baik. Maka dampaknya kepada pikiran pertama apa? Melatih jiwa. Jiwa ini terlatih. Makanya jiwanya menjadi sangat-sangat raqiq. Maksudnya apa? Dia sangat lembut sekali, mudah sekali untuk membantu orang lain. Menjadi tameng nafsu, ya, nafsunya dia tertamengi. Menjernihkan pikiran, pikirannya menjadi jernih. Menempa mental, ya, menjadi mental artinya apa? Kita mudah berempati pada yang lain. Mengendalikan emosi, tidak mudah emosi, dia bisa mengontrol tadi. Terus posisi husnudzanu billah, ini udah levelnya kalau orang sudah bisa pada husnudzanu billah. Semua segala sesuatu yang terjadi husnudzanu billah. Dan yang terakhir adalah apa? Ridho akan ketetapan Allah. Wardo bima qasamallah, maka disebut dengan qanaah. Lah, ini sudah pada level yang tentunya level yang tinggi. Orang yang bisa benar-benar yaitu ridho dari apa ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian berat sebenarnya, tapi kita buat tidak begitu berat. Tapi kalau didalemin bisa panjang lebar. Maka gimana? Puasa Ramadan munculnya takwa. Kita tahu ya la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang bertakwa. Maka finally dari orang bertakwa ini, dari ketakwaan ini muncullah jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang mutmainnah. Setelah itu ada pikiran yang jernih, maka pikiran-pikiran kita menjadi jernih, mudah mengetahui mana yang hak, yang batil. Oh, ini pikiran kita tahu, ini perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang buruk. Yang terakhir adalah tindakan yang islami, maka semuanya terarah kepada tindakan-tindakan yang baik, bukan tindakan yang buruk. Maka produktivitas meningkat, tidak mudah untuk mencurigai orang lain. Nah, pikiran-pikiran inilah yang menjadikan kita tadi posisinya di awal, langit itu yang menjadikan posisi limit. Tapi pikiran kita ini jangan sampai. Maksudnya sebenarnya bukan limit, pikiran kita yang menjadikan kita limit. Itu yang menjadikan posisi kita tidak produktif, tidak berkembang, dan sebagainya. Biasanya kalau teman-teman anak muda sekarang bilangnya selalu pengennya di comfort zone. Ya enggak, Anda harus punya kiprah, Anda harus punya posisi gerakan-gerakan yang terbaik. Ya, tadi ada kesempatan untuk sedekah. Ini apa sedekah? Pak, saya masih mahasiswa. Lah, sedekahnya mahasiswa itu heroik ya. Heroik ya. Karena dibandingkan yang udah punya pendapatan kan pasti selalu mikir. Contoh misalkan Mas Yusuf punya uang 100.000, sedekahnya 50.000. Itu kan heroik setengah kan? Heroik. Giliran misalkan saya punya uang 500 juta, mana berani Pak Toba 250 juta sedekah? Kan nggak heroik. Paling cuma mentok 10 juta, kan nggak heroik. Makanya pas ketika Anda jadi mahasiswa yang masih belum punya pendapatan, itu heroiklah Anda.
Karena sedekahnya setengah kan, keren kan? Nah, jadi nanti kalau udah punya pendapatan jadi nggak heroik lagi ya. Punya uang 500 juta, jadinya 10 juta doang. Berapa persen tuh? Dikit kan, nggak heroik. Jadi kalau yang posisi belum punya uang, nah jadilah Anda orang-orang heroik ya. Karena sedekahnya bisa banyak kan gitu. Kalau kita kan sedikit, kalau dibandingkan dengan yang kita miliki. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti kita sambung untuk diskusi. Kita kembali lagi kepada Mas Yusuf, mangga. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan kepada Ustadz Tuba Jazil dan Ustazah Tita Nur Syamsiah. Tadi terkait materi ya, sekaya Masya Allah sungguh luar biasa dari awal sampai akhir. Ini sedikit mereview dari catatan saya sendiri. Mungkin teman-teman nanti lebih lengkap catatannya ya. Dari awal kita tadi dibahas tentang pikiran yang jernih ya. Ini dari jiwa yang tenang. Kemudian ada fisik, pikiran, dan jiwa. Ini adalah komponen ya. Kemudian keseimbangan adalah kunci. Tadi disebutkan doa yang biasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ada di Quran Surat Al-Baqarah ya. Sebelah kanan bagian bawah ayat 200-an kalau tidak salah. Kemudian di Quran Surat Al-Qasas juga 77 kita seimbang, tawazun antara dunia dan akhirat. Kita menuju akhirat juga tidak melupakan dunia. Kemudian tadi ada dari jiwa yang positif melahirkan pikiran positif dan akhirnya tindakan yang positif. Kalau sebaliknya berarti jiwa yang negatif akan melahirkan pikiran negatif dan tindakan yang negatif ya. Tadi juga dibahas terkait operasionalisasi ibadah Ramadan, ada bulanan dan harian ya. Ini sungguh luar biasa. Tadi sempat amalannya ada wajib dan sunnah, mulai dari sholat, kemudian yang sunnah ada tilawah. Tadi tilawah kita mainnya untung-untungan ya. Untung-untungan ada 1,87 miliar. Ini sungguh luar biasa digaji ya per bulan. Kemudian ada operasional bulanan juga di Ramadan itu dibagi 3, 10 hari 10 hari. Mulai salah satu di 10 hari pertama adalah pemanasan. Kemudian 10 hari kedua ada melawan rasa jenuh ya. Karena dari pembiasaan yang di awal. Kemudian yang terakhir itu finishnya ya. Tadi sempat dipetakan ya. Penyisihan, babak penyisihan, kemudian semifinal sampai final ya. Luar biasa itu. Kemudian yang harian ini ada mulai dari sahur pagi, siang, sore, malam ya. Di sahur kita perbanyak istighfar, ya tentunya kita juga bersahur. Siang hari kita banyakin sedekah, baca Al-Quran juga. Sore hari ada kita menyiapkan ya atau berbagi buat takjil ya. Kita pun menyiapkan untuk berbuka puasa. Kemudian malam ada tarawih baca Al-Quran juga. Dan yang terakhir tadi ada korelasi ibadah ya. Ibadah Ramadan dengan pikiran tenang tadi disebutkan hadis qudsi ya, bahwasanya ibadah saum ini adalah tameng ya. Kemudian ibadah puasa juga akan berdampak ke pikiran yang tenang ya. Tadi melatih jiwa menjadi tameng nafsu ya, menjadi pikiran. Dan ini adalah salah satu bentuk takwa ya. Baik, itu sedikit review dari saya ya. Jadi semoga catatan teman-teman Bapak Ibu dosen lebih lengkap dibanding saya. Insya Allah selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya kepada para hadirin yang hadir di Zoom meeting. Silakan apabila ada pertanyaan boleh di kolom chat atau raise hand ya, atau boleh langsung on mic, silakan. Oh, baik. Ada dari saudari Meliani. Boleh silakan kepada saudari Meliani. Terima kasih Yusuf atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cita dan Ustadz Tuba atas tausiahnya sore hari ini di Jumat Berkah insya Allah. Nah, sebetulnya mungkin yang Meli akan tanyakan ini di luar pembahasan yang tadi ya, tapi ada keterkaitannya. Nah, kan sebelum Ramadan sama sebelum Idul Fitri ini kita tuh banyak yang saling memohon maaf ya, memohon dimaafkan satu sama lain. Nah, yang ingin Meli tanyakan seperti ini Ustadz.
bagaimana kalau misalnya kita mengatakan kita memaafkan orang lain, tapi sebenarnya di hati kita tuh ketika ada orang lain yang menyebutkan si A misalnya, tapi itu masih ada kayak keraguan bahwa kita tuh belum bisa melupakan kesalahannya beliau gitu. Nah itu tuh kan sama aja kayak di hati kita tuh masih ada kedengkian ya, bisa disebutnya kedengkian atau kebencian terhadap orang lain, sedangkan itu tuh tidak boleh. Nah apakah hal seperti itu tuh akan mengurangi keberkahan puasa yang akan kita jalani atau bagaimana? Kalaupun iya, kira-kira bagaimana untuk apa ya, mengobati kedengkian itu mungkin di bulan puasa? Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, ya. Wah, ini pertanyaan sulit sekali nih pertanyaannya. Nanti kalau saya tidak bisa, tinggal saya minta Ustadz Asep untuk menjawab lah. Kan guru kami. Jadi guru pokoknya ada selalu kan gitu. Alhamdulillah. Ada juga Pak Iqbal di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Gini. Pertama kepada saudari Meliani ya, Mbak Meliani. Gini. Sebenarnya tipsnya gampang banget. Tipsnya, tapi ini harus kuat dulu ya, tipsnya mudah. Ketika posisi kita hubungan dengan makhluk, itu sebagaimana kita hubungan dengan makhluk saja, jangan terlalu bahasanya terlalu dalam lah, simpel aja. Karena nggak ada madharat, nggak ada manfaat makhluk itu. Sekali lagi ya, nggak ada madharat dan nggak ada manfaat. Maksudnya gini, ketika kita terlalu, wah saya masih punya dendam sama dia, sama makhluk kok dendam, kurang kerjaan gitu. Saya selalu mikir gitu, ngapain sih dendam sama makhluk? Orang kita nggak ada hubungan madorot sama manfaat kan, nggak ada. Ya udah lepasin aja gitu, karena nggak ada implikasi ke diri kita. Padahal hubungan kita sama siapa? Sama Allah kan. Maksudnya gini, saya kasih contoh gini lah, Mbak Meliani gini. Imam Ahmad itu, coba bayangkan Imam Ahmad tuh kurang keren apa tuh? Imam Ahmad tuh dari pendiri madhab atau dari muasis madhab yang 4 itu. Bayangkan keren banget kan. Ceritanya gini, beliau satu ketika punya tetangga anak muda. Wahai Imam Ahmad, aku panggil engkau untuk bantu di rumahku sekali. Karena tetanggaan. Datang beliau, cek datang. Setelah datang, Imam Ahmad gak jadi deh. Pulang deh sana, pulang balik. Coba bayangkan, Imam Ahmad coba. Itu udah bukan di atas Ustadz lagi. Syekh, imamnya para imam, udah mentok, udah posisinya. Tahu-tahu yang kedua banyak balik. Ya Imam Ahmad, aku masih perlu lagi. Yuk datang lagi ke rumahku. Datang lagi beliau, cek 2 kali. Sampai 3 kali si muda itu bingung. Imam Ahmad, aku manggil 3 kali, wajahmu tidak berubah, engkau tetap sama semangat, posisinya engkau tetap posisi pengen bantu aku. Padahal aku sudah 2 kali mengecewakan kamu. Yang ketiga kali emang betul kamu bantu aku. Ditanya, gimana kok kamu bisa seperti itu? Jawaban Imam Ahmad lucu banget. Aku tuh tidak pernah ngerasa hubungan sama makhluk. Aku diperintah Allah untuk berbaik semua pada makhluk. Gitu ya? Iya. Ya nggak ada urusan sama kamu. Saya urusan saya sama Allah. Dibilangnya apa? Hadisnya Rasul bilang, falyukrim jarahu. Untuk memuliakan tetangganya. Udah selesai. Jadi nggak ada rasa sakit hati itu. Jadi orang yang kadang-kadang baper tuh ngerasa kita harus diperlukan. Padahal kita nggak pernah diperlukan. Maksudnya, ya udah santai saja gitu. Yang menjadi masalah adalah posisi kita dalam kontribusi terhadap agama ini. Nah itu yang menjadi masalah tuh. Kak, saya punya kontribusi nggak sama agama ini? Nah kalau tadi misalkan memaafkan, simpel aja. Orang nggak ada madharat kemanfaat kok. Ngapain kita nggak ngasih maaf? Selesai lah. Kayak Imam Malik juga kayak gitu. Imam Malik lebih parah lagi Imam Malik. Sampai suatu ketika Imam Malik tuh satu kisah gini. Imam Malik, ya ada orang gunjing engkau. Ada orang yang benar-benar gini engkau. Terus Imam Malik malah jawabannya agak-agak, mungkin kalau orang hari ini agak-agak deloyor gitu. Deloyor maksudnya nggak begitu serius gitu. Udah aku maafkan sebelum dia berbuat itu. Loh, kenapa katanya? Jawaban beliau juga sama kayak jawabannya Umar. Aku takut nanti pas di sidangnya Allah menarik satu orang yang pernah melafadzkan la ilaha illallah untuk ditarik ke nerakanya Allah. Aku nggak mau. Coba bayangkan. Pan Imam Malik itu kan kurang apa coba? Beliau bilang, aku takut kalau di sidang depan Allah nanti aku narik seorang yang la ilaha illallah, yang muslim, tapi gara-gara diriku dia masuk neraka. Dia nggak mau. Sama kayak Umar. Umar juga lucu. Alhamdulillah yang nusuk aku Abu Lulu al-Majusi katanya. Aku nggak perlu sidang depan Allah katanya. Udah otomatis masuk neraka katanya. Tapi kalau yang dia la ilaha illallah, aku agak sedih. Maksudnya apa? Karena aku harus menyidang
nanti dia akan menjadi saksi, aku jadi saksi, dia masuk neraka. Itu. Jadi simpel aja. Kalau ada orang yang ngerasa, aduh, saya kok agak-agak gimana nih, aduh, agak gimana nih, simpel aja. Orang tidak ada posisi kita madarat sama manfaat. Maksudnya, ya simpel aja. Hubungan makhluk ya, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berbuat baik. Udah selesai. Kalau ada yang balik kurang baik, ya itu namanya lumrahnya manusia. Lumrah manusia. Apalagi gini, yang paling ekstrim tuh gini. Jangan sampai kita punya pikiran tidak pernah diomongin orang, itu mustahil. Ada cerita Nabi Musa sama Allah. Ya Allah, aku minta sama engkau, tolong dong mulutnya Bani Israel itu tutup, jangan ngomongin aku, nggak enak itu di telinga saya. Jawaban Allah lucu, sama Musa. Loh, kalau dulu aku udah buat kayak gitu, ya aku nggak akan diomongin. Aku aja diomongin sama orang-orang kafir. Apalagi kamu. Aman ya? Aman. Yus, diomongin orang itu biasa. Dibilangnya, Allah aja udah diomongin sama orang. Allah harusnya gini, harusnya gini. Katanya, oh gitu, yes, aman. Katanya. Makanya kalau diomongin orang, aman aja. Nggak usah terlalu thinking, overthinking. Nanti saya gimana? Nggak ada madharat, nggak ada manfaat. Udah selesai. Makanya kalau maafin orang, gampang. Saya memaafkan dia atas dasar diperintahkan Allah dan Rasulnya. Udah selesai. Udah selesai. Jadi nggak ada hubungan sama dia sebenarnya kan kita. Karena nanti pas ketika posisi hisab itu kan ngeri. Kalau kita didatangkan itu, kan ngeri. Makanya gimana nih posisinya? Ya wes, pokoknya simpelnya saja, nggak usah mikir terlalu jauh, maafkan saya, lepasin aja. Kalau bahasanya ya gimana ya, bahasa teman-teman psikologi, intinya nothing tulus lah, nggak usah kita berpikir udah kita maafkan tapi agak begini, nggak usah, karena nggak ada manfaat madarat kepada kita. Selesai itu masalah, insya Allah. Itu yang diajarkan guru-guru kami kayak gitu. Tenang aja, sama makhluk kok terlalu pikir repot katanya. Itu kurang lebih kayak gitu. Jadi akhirnya kita berpikir, oh iya, husnudun aja. Sampai kita mencari celah untuk husnudun sama siapapun itu. Yang kadang-kadang saya suka unik sama apa ponakan kami tuh. Yang biasanya lihat kan orang ngebut di jalan tuh. Kenapa dia ngebut? Mungkin lagi mau pipis dia. Oh iya bener, pipis ya, nggak apa-apa ngebut. Nyalip kita tuh sampai mikir gitu. Bahkan nyiprat kita aja, mungkin dia sedang nunggu ibunya sakit di rumah sakit, dia cepat-cepat sampai nyari pikiran kayak gitu. Coba husnudon sama orang, daripada kita sudon kan negatif tinggi. Kita selalu kayak gitu tuh, nggak usah ngapain, wah dia gini, nanti emosi. Kalau emosi repot, terpancing kita kan. Levelnya memang perlu latihan, dan itu nggak bisa sekali dua kali, berkali-kali latihan. Nawa itu latihan. Ketemu sama orang latihan gitu ya, pokoknya latihannya banyak, dan Allah nyoba dengan banyak latihan gitu. Kalau untuk mengurangi keberkahan Ramadan dan sebagainya, ya udah, kalau udah ikhlas kan udah selesai kan, udah ada urusan lagi. Ramadan aman, makanya Ramadan ini bismillah, nawa itu dapat berkah gitu, udah gitu. Jadi nanti enggak mikir yang jauh-jauh. Itu tips yang dari simple ya, nggak usah mikir jauh-jauh. Mungkin ada yang lebih sophisticated atau lebih ilmiah ya, kurang lebih seperti itu ya yang kami ketahui. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum. Terima kasih Pak Tuba. Bagaimana saudari Meliani? Ya udah menjawab Yusuf. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Meliani atas pertanyaannya. Ibu Tita mau menambah jawaban dari pertanyaan Meli? Nggak usah Yusuf, ini sebelah saya ini udah guru spiritual, jadi udah inilah, udah sah lah. Ikut wae. Masya Allah, baik, jazakallahu khairan, terima kasih Ibu Tita. Baik, sekali lagi teman-teman hadirin, silakan apabila ada pertanyaan bisa di kolom chat atau juga bisa raise hand, ya bisa juga langsung on mic ya. Tadi saya lihat ada Rian Lukita ya, tadi sempat keluar, saya belum melihat masuk lagi. Halo Rian Lukita ada di Zoom? Atau kalau tidak ada, boleh hadirin sekalian yang ada di ruang Zoom boleh langsung bertanya. Silakan. Tidak ada, kalau tidak ada boleh saya bertanya ya. Saya bertanya. Jadi izin bertanya ya pada Ustadz dan Ustazah atas penyampaian materi. Ini fenomena yang, ada bertanya nih. Sepertinya hadirin dulu ya. Ini ada yang raise hand. Ada Diva Arya Ramadan. Halo, assalamualaikum Diva Arya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Kak Yusuf lanjut aja dulu, Kak. Nggak apa-apa, silakan. Nanti bisa di-double pertanyaannya dan bisa langsung dijawab. Silakan, Diva Arya. Sebelumnya, makasih ya Kak Yusuf udah ngasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, Ustazah. Izin bertanya terkait ini. Jadi saya itu pernah dapat dengar ceramah dari Ustadz. Sebenarnya dengarnya nyomot sih dari Instagram gitu, cuman selintas doang. Takutnya memang saya salah paham atau gimana gitu, karena fakir ilmu. Beliau bilang begini Ustadz, bahwasannya ketika melakukan sebuah ibadah, janganlah mengharapkan fadilah daripada amal tersebut Ustadz, tapi harapkanlah ridho daripada sang pemilik fadilah amal tersebut Ustadz. Misalnya beliau nyontohin, kalau misalnya sholat duha misalnya bakal dibukakan pintu rezeki segala macam, dibangunkan rumah di surga dan segala macam gitu. Cuman tujuannya yang pertama beliau bilang adalah lillahi ta'ala gitu kan. Nah sedangkan pada kenyataannya gitu, Diva pribadi gitu, kadang-kadang memang masih jujur amal misalnya, melakukan suatu amal misalnya, oh Diva punya hajat nih, oh Diva bangun deh di sepertiga malam gitu. Terus misalnya Diva punya keinginan juga, oh yaudah Diva kuatin duhanya segala macam. Terus pengen sesuatu, sholawat dikencengin. Nah kadang-kadang fadilah-fadilah itu kadang-kadang masih jadi salah satu yang mempengaruhi atau jadi support Diva buat ngelakuin amal gitu Ustaz. Nah yang jadi pertanyaan Diva, status amal Diva, kalau Diva ngelakuin itu gimana Ustaz? Apakah, karena beliau bilangnya semuanya itu harus karena Allah lillahi ta'ala gitu. Tujuan kita satu, mencari ridha Allah Ta'ala gitu. Beliau bilangnya begitu. Takutnya Diva yang salah tangkap karena dangkal fakir ilmu Diva gitu Ustaz. Mohon pencerahan penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Mungkin dari Diva itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz langsung dijawab Wah. pertanyaan Diva. Wah, kalau ini pertanyaannya berat ini. Kayaknya kita perlu mendengar langsung pendapat atau jawaban dari Ustadz Asep nih. Kayaknya kalau saya jawabnya akan ngawur kemana-mana nih kayaknya. Gimana Ustadz Asep? Ampun. Mohon tetap Ustadz Tubas saja yang menjawab. Aduh, khair insyaallah. Subhanallah nih, ini Bu Tita sudah bergabung di akun yang sama ya. Jadi sah nih Ustadz dan Ustazah. Tapi di saya kelihatan Ustazah Tita tiba-tiba hilang gitu ya. Kalau begitu itu masuk dulu ya ke hatinya Ustadz Tuba ya kalau gitu. Terus muncul lagi gitu. Dilanjutkan Ustadz Tuba. Baik, khair insyaallah. Baik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi ini itu perlu leveling ya. Leveling dalam artian gini. Tidak semua yang kita bisa dengar langsung otomatis langsung kita cerna. Dalam artian mukhotob dan mukhotobnya siapa atau mukhotibnya siapa. Ada yang diajak bicara dan yang posisi jadi bicara. Ini yang perlu kita namanya belajar menempatkan diri, atau dalam bahasa kita namanya asosiasi atau tidak terasosiasi. Oke. Karena posisinya tadi adalah kita dapatkan dari Instagram, terus posisinya ustadznya live yang ada di satu tempat dengan menyatakan ABCD. Sebenarnya kan para asatid itu tanda kutip ya, di antara beberapa fatwa-fatwa beliau yang lihat kondisi fenomena yang diceramahi atau yang dimukhotobi. Jadi posisinya mukhotib dalam sama mukhotob. Itu gitu, orang yang diajak bicara dan posisi yang berbicara. Itu gitu. Oke. Karena kita bicara terkait tentang, Pak, bukannya terakhir itu semuanya ridhonya Allah SWT. Jawabannya yes, betul. Semua itu dalam rentetan ridhonya Allah SWT. Makanya pada leveling orang itu bisa beda-beda. Misalkan contoh tingkatan para awam. Tingkatan para awam itu pasti akan selalu ada namanya reward. Apa saya melakukan ini? Dapatnya apa? Maka ya diketopkan seperti itu. Kan gitu. Diketopkan seperti dari diberikan motivasinya, nanti kalau puasanya itu dapat pahala berlipat ganda. Nah, lipat ganda dari siapa? Dari Allah. Artinya niatnya betul, lurus karena Allah SWT dulu. Dan setelah itu dapat lipat ganda yang banyak. Nah, kalau tadi misalkan dapat dari Instagram, Pak, ya udah semuanya ikhlas, itu memang pada leveling di ujung sekali. Kalau ilmunya udah masuk, ilmunya udah terserap. Tapi kalau sama orang awam gimana? Ya tentunya ada
tanda kutip ya, penyemangat di belakang itu. Misalkan contoh, mohon maaf, kadang-kadang orang melakukan satu kegiatan biar dia masuk surga. Itu kalau orang tasawuf belajar itu udah salah loh. Orang tasawuf yang benar-benar mutasawuf, yang benar-benar apa ya, talamad dengan syekhnya misalkan, itu bisa jadi repot. Tapi pernyataannya bagi orang awam bagaimana? Apakah boleh atau tidak boleh? Jawabannya boleh. Ya, fala ba'sa bih. Maksudnya dia melakukan ini untuk hal ini. Baiklah. Nanti kalau sudah pada titik tertentu, nanti akan berubah orientasinya. Contoh, misalkan tadi Mas Diva bilang, Pak, saya sholat duha, biar rezekinya lancar gitu. Padahal orang bisa sholat duha itu udah rezeki. Bisa sujud semua itu udah rezeki besar sekali. Tapi kadang-kadang orang masih menuntut untuk rezeki yang lebih besar. Rezeki yang mana? Kan gitu kadang-kadang. Makanya sudah mulai belajar, ilmunya naik lagi. Jadi tidak di posisi dapat pahalanya, tapi posisinya semua ini atas rentetan, yaitu ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi simpelnya, jawaban simpelnya, kalau ada orang yang masih beramal dengan posisi dia ingin dapat A, B, C, D, gimana? Ya udah ala kadarnya. Dia ya kadar hal hasabi niatnya dia itu, kan gitu. Tapi pada titik tertentu, nanti insya Allah dia akan mendapati kenikmatan. Oh, ternyata sujud sama Allah itu nikmat sekali. Nikmat banget. Itu rezeki yang paling besar. Karena kita tahu tanda sujud kita itu tidak akan pernah hangus sampai nanti hari kiamat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah selesai. Ya, sedangkan yang lain-lain itu ya tambah-tambahan saja lah. Gitu kan. Makanya ini kan posisinya orang awam sama yang dia posisinya satu lagi yang dia belajar tadarruj dengan guru, diarahkan dan sebagainya. Nah ini tentunya harus kita berlaku bijak lah. Kalau yang dimukhotobkan adalah orang-orang awam, ya jangan langsung bilang, ngapain sholat duha? Sholat duha paling cuma niatnya buat kaya, nggak perlu. Itu malah repot. Nggak gitu ngomongnya. Makanya tadi ini kan bicara siapa yang dikhitobi, mukhotobnya siapa, yang diposisikan siapa yang berbicara. Itu gitu. Jadi kalau misalkan Mas Diva udah level tertentu, misalkan ya udah ubah sekarang pikirannya, jangan saya sholat duha biar rizkinya lancar, enggak. Duha saya udah rezeki yang paling besar dibandingkan dengan Mercedes, dibandingkan dengan Alphard, kan gitu. Ya gitu. Sujudnya sepertiga malam itu lebih berharga dibandingkan rumah yang harga 1 M, kan gitu. Ya tentunya seperti itu. Nah, ini memang harus memahaminya dengan tidak cuma sekali 2 kali ya. Maksudnya tahapan itu banyak orang pada fase-fase tertentu. Pak, katanya ada satu ajaran. Nanti kalau mau beli rumah, sholawatin rumahnya. Kalau levelnya masih gitu, ya nggak apa-apa. Ya boleh-boleh saja. Karena ada fadilahnya di situ, ya boleh. Tapi kalau udah levelnya tinggi, sholawat itu nikmat. Nggak usah minta yang lain, udah nikmat. Kangen Rasul tuh nikmat banget. Kangen Rasul, pengen Jumat Rasul tuh nikmat banget. Kira-kira pernah nggak Mas Diva? Kangen Rasul, pengen ketemu. Ya Rasulullah, kangen banget aku. Kayak gandrung banget. Aku pengen ketemu sama jenengan. Itu kok kayaknya kok jauh ya daripada kita pengen dapat Alphard gitu misalkan gitu. Ya makanya itu ya mikir masing-masing lah. Nah, jadi intinya tadi pada konsep siapa yang dimukhotobin dan mukhotobin. Jadi gitu sih levelnya. Kalau yang awam ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena orang awam kan. Tapi kalau udah min ahlil ilmi, coba naik derajatnya. Ya sama kayak orang belajar sholat lah. Ya misalkan dulu ketika SD kan nggak tahu makna kan. Takbirnya Allahu Akbar. Nggak tahu. Allahu Akbar. Rasanya nikmat betul tuh. Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan sebagainya kan. Itu nikmat. Subhanallah bihamdi dan sebagainya itu kan nikmat. Tapi ya tentunya itu leveling, lagi-lagi leveling. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada dari para asatidz tambahan yang lainnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan. Terima kasih Pak Ustadz Tuba Jazir. Bagaimana Diva Arya atas jawabannya? Masya Allah. Syukran jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah nambah pengetahuan tersendiri buat Diva dan minta doanya semoga bisa lebih naik ke jenjang yang lebih tinggi khususnya. Jazakallah khair sekali lagi. Amin. Amin Allah. Amin ya Allah. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat. Saya izin tutup kamera sambil lihat di kolom chat. Ini ada 2 sebenarnya ya. Ada dari Kak Nur Reski Juliarti dan Kak Salma ya. Ini untuk Kak Nur Reski Julianti. Assalamualaikum, selamat sore Pak Tuba dan Ibu Tita. Sebelumnya mohon maaf saya bertanya melalui kolom chat, di tempat saya sedang hujan deras.
Saya ingin izin bertanya terkait amalan dan ibadah seorang hamba di bulan Ramadan. Mohon maaf Pak, bagi perempuan pasti ada waktu di mana kita nggak bisa melaksanakan kewajiban seperti puasa dan sholat, termasuk amalan sunnah seperti tilawah. Padahal, seperti yang sudah Bapak terangkan di awal tadi, mengaji di bulan Ramadan itu luar biasa besar pahalanya. Lalu bagaimana dengan perempuan yang berhalangan Pak, Ibu? Apa ada yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pahala lain atau keberkahan lain di bulan Ramadan saat sedang berhalangan? Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, itu untuk pertanyaan dari Kak Nur Reski Juliarti. Silakan Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah. Oke, baik. Ya, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Terkait tentang siklus wanita ya, haid, ada yang haid, ada yang nifas, ada yang sebagainya. Gini, ada diperiwayatkan Imam kalau tidak salah ya, itu yang diperiwayatkan Imam Muslim, kalau tidak salah Imam Muslim ya. Itu ada satu riwayat menyatakan kurang lebih isinya gini. Yang biasa orang melakukan kegiatan ibadah sehari-harinya, terus dia dalam keadaan udzur, maka tetap Allah akan berikan pahala tanpa ada mengurangi. Contohnya orang sakit, orang safar. Nah, posisi orang haid maksudnya apa? Dikatakan sebagai sakit. Nah, di antara beberapa analisa ulama itu sakit. Jadi posisi perempuan ketika posisi tidak saya mendapat manik ya. Manik itu artinya adalah penghalang, tidak bisa melaksanakan secara sempurna, maka bagaimana? Maka dia tetap mendapatkan pahala. Misalnya contoh, ada seorang wanita, biasa dia sholat duha, biasa dia sedekah, biasa dia tahajud, biasa dia tilawah. Tapi pas di waktu-waktu biasa dia melaksanakan itu ternyata ada udzur. Bagaimana? Maka jawaban ulama, maka hadis ini dinyatakan pahalanya sama persis karena dia nggak punya udzur. Oke. Karena posisinya adalah tidak bisa melaksanakan puasa dan sebagainya, tetap dapat posisi pahala itu. Tapi tentunya kalau dalam fikih adalah kewajiban untuk mengganti. Nah, sekarang apa yang bisa dilaksanakan? Tetap bisa dilaksanakan. Apa diantaranya? Zikir. Doa, zikir, tasbih, tahmid itu tidak pakai namanya perlu diantaranya manik, tidak ada manik, tidak ada yang penghalang itu. Kan kita belajar di fikih namanya mawanik ya, mawanik samawiyat, mawanik posisinya untuk yang manusia yang turun dari manusia al-basyari. Nah gitu kan. Maka hari posisi kayak gini apa itu mawanik yang samawi. Samawi itu artinya datang dari langit gitu. Orang haid kan ya memang ketentuan Allah kan gitu. Gak bisa perempuan bilang, jangan haid dulu dong, nggak bisa, nggak bisa, haidnya datang dari Allah, ya nggak bisa kayak gitu. Maka gimana? Tetap tentunya dapat pahala dengan cara apa? Zikir. Lah, terkait tentang tilawah memang terjadi khilaf antara ulama. Pertanyaannya apakah megang mushaf atau tidak megang mushaf? Kalau yang posisi murojah tidak megang mushaf, ulama lebih cenderung jumhurnya atau mayoritasnya menyatakan fahadza yajuz, ini boleh kan gitu. Tapi kalau posisi untuk mushaf, lah disinilah la yamassuhu illal mutahharun, di sini terjadi perbedaan dalam posisi menginterpretasikan tafsir tentang la yamassuhu. Apakah posisi ini? Lah di situ tentunya para ulama berbeda, tapi yang jumhurnya adalah kalau hanya posisi yang dibacakan adalah bentuk hafalan-hafalan yang ada dalam pikiran dia, maka fala basabi, tidak apa-apa. Misalkan baca Fatihah, itu boleh nggak? Boleh. Para ulama jumhurnya menyatakan seperti itu dalam fikih. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, gimana dapat meraih pahala? Zikir, banyak tasbih, tahlil, tahmid, takbir, banyak sekali. Atau yang apa ya, ini boleh dilaksanakan tapi agak nakalan tuh ya agak nakalan lah gini. Makanya yang diajarkan oleh Rasul, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyih bikalimati. Jadi salawatnya tuh seisi langit bumi, itu caranya gitu. Itu sebenarnya zikir nakalan, tapi nakalan yang baik. Nakalan yang baik itu artinya ada tips-tips yang bisa, karena bertasbih seisi dunia ini, ada khalqi, sebilangan yang Allah ciptakan. Makanya ulama ada yang bertasbihnya apa? Ada qatril ma, ada qatril motor, titik-titik hujan semua di muka bumi ini. Itu kan banyak sekali malaikat yang ngurus, nanti yang ngitung kan gitu. Kita kadang-kadang sukanya kayak gitu tuh, kan gitu. Jadi kisahnya kan lucu. Ada seorang sahabiyah dzikir dari subuh sampai ke syuruk, setengah 8 lah kira-kira gitu. Dari situ Rasul baik lagi, lo kok masih ngapain? Masih dzikir katanya. Nih tak ajari, dzikirmu kalah sama dzikirku pasti. Yang mana ya Rasulullah? Itu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyih bikalimati. Itu hebat, dahsyat sekali kalau kita dalami kandungannya. Jadi banyak-banyak dzikir, banyak-banyak doa,
Itu masih banyak sekali amalan-amalan untuk teman-teman yang sekiranya yaitu terdapat halangan ya, mawani dari terjadi. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Insyaallah, jazakallah khairan ya. Baik, mungkin Ibu Tita menambahkan karena ini mungkin terkait dengan keakhwatan juga ya. Silakan Ibu Tita. Dari saya sebenarnya sama ya Yusuf ya, karena memang pertanyaan itu tuh sudah saya tanyakan ke suami saya dulu. Jadi waktu dulu kan sempat juga agak galau ya, ini kalau misalnya perempuan apalagi yang misalnya siklusnya agak panjang gitu ya, ketinggalan pas dapetnya lagi di malam Lailatul Qadar lagi kan, jadinya wah gimana nih. Jadi itu tadi patokan saya memang berarti dari awal kan memang sebelumnya kita membiasakan gitu ya, membiasakan ibadah kita sehingga nanti ketika pun kita sedang dapat di situ ya, insya Allah masih ada ya itunya ya pahalanya masih terus mengalir. Nah itu sisanya ya tadi zikir. Dan suami saya sering ingatkan seperti itu. Jadi kalau misalnya perempuan sedang berhalangan di bulan Ramadan ya banyakin zikir gitu ya. Jangankan di bulan Ramadan, ketika kita emosi pun ya pasti zikir mah banyak istighfar seperti itu. Mungkin Yusuf ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Tuba dan Ustazah Tita ya atas jawabannya. Baik, kita udah di penghujung acara ya. Ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin bisa dijawab singkat aja ya Pak Ustadz Tuba di kolom chat dari Kak Salma ya. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana ciri-ciri keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang tepat. Ini mungkin singkat aja dijawab Ustadz. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan kita atau dianggapnya sudah keputusan yang tepat. Pertama, semuanya itu ada ikhtiar yang muncul. Jadi tidak mungkin tidak ada ikhtiarnya. Apapun keputusan yang diambil harus ada ikhtiarnya dahulu. Setelah ikhtiar, doa. Doanya tentunya minta yang terbaik. Nah, kadang-kadang kita mohon maaf selalu suka mendikte Allah. Padahal ulama ngasih tahu kita jangan sekali ketika kita doa mendikte Allah. Makanya kadang-kadang kalau doa di antara adab-adabnya nanti ada di buku kecil biasanya itu ada kitab namanya ada berdoa bukan ada berdoa meruqyah, ada ruqyah juga, ada doa dan meruqyah itu ada kitab kecil. Di situ diterangkan jangan suka mendetailkan posisi permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rincian-rincian yang mendikte. Contoh misalkan, ya Allah, aku minta rumah warna putih luas 30 kali ini, itu repot. Atau saya minta Alphard warna silver seharga 1,8 M. Wah, itu malaikat pasti pertama kali akan nyentil kita, itu nggak jelas. Nah, terus gitu. Terus yang ketiga gimana? Maka tawakal. Tawakal itu husnudzon billah. Bertawakal, betul menyerahkan semua keputusan ini yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang menanya ini perempuannya. Maka tentunya kalau misalkan di khidbah sama seorang laki-laki, maka tentunya datangkan dulu kepada bapak. Karena bapak itu punya mata yang tajam kepada laki-laki. Karena sama laki-laki itu tahu masa mudanya. Makanya kalau Mas Yusuf lagi mau khidbah, ketemu sama bapak calon mertua itu kelihatan. Ditanya macam-macam kelihatan tuh. Matanya, pelilak-peliliknya, tuh duduknya itu kelihatan tuh. Nah itu biasanya sudah ada ilmunya. Apalagi Ustadz Asep udah tahu betul tuh. Cara duduknya gimana, ininya gimana, minumnya tuh kelihatan tuh. Minum tehnya gimana kelihatan. Jadi intinya kalau keputusan kita sudah tepat gimana? Yaitu kita udah ridho bima qasama Allah. Jadi betul-betul maka rasa batin itu nanti nyaman sekali. Bukannya rasa tidak nyaman, tapi rasanya adalah yang syarih sadrahu, hatinya benar-benar terbuka gitu, nyaman sekali. Sama kayak orang ketika beristikharah mendapati dirinya dalam keadaan yang sangat lebar sekali. Itu dalam artian ketetapannya yaitu ketetapan yang terbaik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ini perlu latihan ya, tidak bisa sekali dua kali. Nah, tapi terus dicoba pikirannya terus diriadoi terus dan khususan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih seperti itu, wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab ya, mulai dari Kak Meliani, kemudian yang terakhir dari Kak Salma juga ya. Baik, ini terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Tuba dan Ustazah Tita ya atas materi yang disampaikan. Baik, acara selanjutnya adalah ada sertifikat ya ini, semoga bisa diterima. Boleh ditampilkan sertifikatnya, Mbak. Ini sertifikat.
Baik, ini insya Allah sertifikat ini akan disampaikan oleh Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Syariah pada Ustadz Asep Nur Halim. Silakan Pak Ustadz. Ustadz Tuba, Ustazah Tita, mohon berkenan untuk diterima. Kami sangat berterima kasih, sangat bermanfaat, sangat menguatkan apa yang sudah disampaikan. Apalagi kolaborasi yang luar biasa nih antara hatur nuhun pisan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Baik, terima kasih kepada Ustadz Alim, Ustadz Asep Nur Halim atas pemberian sertifikatnya ya. Baik teman-teman, selanjutnya, teman-teman, acara selanjutnya adalah kita akan foto bersama ya. Jadi kami inginkan silakan kepada para hadirin untuk bisa menyalakan kameranya bagi yang tidak berkendala ya tentunya. Silakan, kami tunggu 20 detik ya untuk bisa menyalakan kameranya ya. Baik, 10 detik lagi. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, operator sudah siap ya. Saya pimpin untuk gaya formal dulu ya. Baik. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya adalah kita foto bersama dengan gaya menyambut bulan Ramadan, marhabannya Ramadan. Bisa seperti ini para hadirin ya. Baik, dihitung 1 sampai 3, 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah dari awal sampai akhir acara sudah dilaksanakan. Kita buka juga dengan kebaikan, dengan tilawah tadi, dan insya Allah di akhir ini akan ada doa yang akan disampaikan, yang akan dibacakan oleh langsung dari narasumber kita, yaitu Ustadz Tuba Jazil, untuk membaca, untuk memimpin doa pada akhir kegiatan sore kali ini. Silakan kepada Ustadz. الذين وقلنا نقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا الله إنك أنت الرحمن. اللهم يا الله إنك أنت الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم يا عزيز يا غفار. أنت الذي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا الله إننا ظلمنا ظلمات كثيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا الله أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا بكثرة السجود. اللهم يا الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا الله إنا نسألك علما نافعا وأعمالا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله يا عزيز يا غفار اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمكم وربنا صغارا. اللهم اجعل أهلنا اللهم اجعل أهلنا اللهم اجعل أهلنا يا الله. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا من الصالحين الصالحات صابرين صابرات متواضعين متواضعات خاشعين خاشعات متعلمين متعلمات واجعلهم يا الله من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن نور قلوبنا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله إنا نعوذ بك من علم لا ينفع
ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم يا الله نسألك العفاف والتقى والغنى، اللهم نسألك العافية، اللهم نسألك العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, jazakallah khairan atas mimpin doanya Ustadz Tuba Jazil. Baik teman-teman, kita sudah berada di ujung acara ya. Kami sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen dan kepada para narasumber pada sore kali ini dan teman-teman semuanya, para mahasiswa baik dari PB maupun bukan. Kami ucapkan jazakumullah khairan ya atas kehadirannya pada Karesek Talk dan Tarhib Ramadan pada sore kali ini. Jangan lupa untuk persiapan buat maghrib ya, dan juga menyambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 1443 Hijriah. Baik, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih dari saya Yusuf Firmanuddin selaku MC pada kesempatan kali ini. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Insyaallah. banyak Ustadz Tuba, Ustazah Tita, Afwan. dosen. Asep, insyaallah. Kalau banyak salah. Barakallahu fiikum.